Halo, selamat datang di channel saya. Salam sehat. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teknologi masukan atau teknologi input. Tetapi sebelumnya, jika kalian menyukai video ini, silakan klik like. Jika ingin mendapatkan update-update video selanjutnya, silakan klik subscribe. Dan jika ingin bertanya ataupun ada hal-hal yang ingin dikomentari, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Ya, pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian piranti masukan atau teknologi input tadi. Bahwa teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jadi dalam hal ini, data yang dimasukkan ke dalam komputer itu dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, video, dan bahkan gerakan. Ya, dalam slide ini atau pada slide ini kita akan membahas tentang jenis piranti masukan. Jadi, dalam jenis alat input ini, ya, kita dapat membagi-bagi jenis alat input berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Seperti yang pertama, berdasarkan pengetikan. Jadi ada alat input yang digunakan untuk memasukkan data ataupun perintah dengan cara mengetik. Kemudian yang kedua, jika data yang dimasukkan yaitu gambar. Jadi alat input itu digunakan untuk menangkap masukan dalam bentuk gambar, baik yang terformat maupun tak terformat. Kemudian yang ketiga, data yang ditangkap berupa suara. Jadi alat inputnya digunakan untuk menangkap masukan berupa suara agar dapat diubah menjadi isyarat digital. Kemudian yang keempat, jika untuk menangkap data dalam bentuk video, jadi alat input itu digunakan untuk merekam citra yang bergerak. Kemudian yang kelima, jika data yang ditangkap atau dimasukkan ke dalam komputer itu berupa gerakan. Jadi alat inputnya digunakan untuk memantau gerakan manusia. Ya, kita ke piranti atau alat input yang pertama yang dapat melakukan kegiatan pengetikan. Jadi pada piranti pengetikan ini dapat digunakan untuk memasukkan data ataupun perintah dengan cara diketik. Ya, contoh-contoh alat input ini antara lain yang pertama keyboard. Ya, merupakan piranti pemasukan data yang dapat mengubah huruf, angka ataupun kode lain menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Ya, contoh yang kedua yaitu ATM atau kepanjangannya Automated Teller Machine. Ya, Automated Teller Machine ini biasa juga disebut dengan anjungan tunai mandiri. Jadi ini digunakan untuk melakukan transaksi pengambilan uang tunai, pembayaran berbagai jenis tagihan, transfer uang, dan pembelian tiket, ya. Jadi alat ini biasa digunakan dalam hal atau dalam dunia perbankan. Kemudian yang ketiga yaitu point of sale atau disingkat dengan kata atau sebutan POS. Jadi POS ini merupakan alat
yang digunakan untuk memasukkan data penjualan. Jadi pos ini biasa kita temukan di toko-toko ya. Jadi untuk memasukkan data penjualan. Ya, kemudian jenis alat input berdasarkan data gambar yang diinputkan ke dalam komputer. Jadi teknologi penangkap gambar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat pengambil. Digunakan untuk mengambil citra terformat maupun tidak terformat. Jadi alat pengambil ini ada dua, yaitu pengambil gambar terformat dan pengambil gambar tidak terformat. Nah, pengambil gambar terformat ini maksudnya bentuk atau format hurufnya sudah ditentukan ya. Contohnya seperti barcode reader ya. Kemudian MICR, kemudian OMR. Ya, selanjutnya pengambilan gambar yang tidak terformat ya. Gambar tidak terformat ini pada umumnya hasil inputnya memiliki ukuran besar karena berasal dari data alamiah yang bersifat analog seperti image scanner, seperti yang kita lihat di gambar di contoh. Ada kamera digital, kemudian ada pembaca retina mata, kemudian pembaca sidik jari, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jadi dari teknologi penangkap gambar, yang kedua ada kategori alat penunjuk. Jadi alat penunjuk ini digunakan untuk memilih data atau perintah yang muncul di layar monitor. Contohnya mouse, seperti yang kita lihat pada gambar, mouse dan touchpad pada laptop. Ya, kemudian jenis alat input yang ketiga yang dapat menangkap. Di sini ada 3 jenis alat yang digunakan untuk menangkap masukan atau inputan berupa suara. Yang pertama yaitu mikrofon ya. Jadi contohnya seperti mikrofon. Mikrofon ini adalah pengubahan variasi tekanan udara karena adanya suara menjadi variasi isyarat listrik ya. Ya, saya kira kita sudah sering melihat mikrofon yang kita pakai nyanyi-nyanyi ya. Kemudian ada ASR. Nah, ASR ini atau Automatic Speech Recognition. Jadi alat ini dapat mengenali masukan berupa kata-kata dalam bentuk kalimat ya. Jadi alat ini dapat memisahkan suara-suara pengganggu pada latar belakang dengan mengubah sinyal digital suara menjadi fonem. Jadi dapat memisahkan suara orang yang berbicara atau suara yang difokusin dengan suara-suara pengganggu di belakangnya ya. Itu ASR. Kemudian ada touchtone. Nah, ini touchtone atau sering disebut dengan dual tone multifrekuensi atau DTMF. Adalah piranti yang dapat menerima masukan yang berasal dari telepon untuk memasukkan informasi atau perintah. Pada prakteknya, touchtone ini tidak bekerja sendirian tetapi dirangkaikan dengan alat-alat lain yang dapat mengendalikan atau menjalankan suatu makrokomputer secara otomatis dari jarak jauh ya. Ya, jadi kalau kita misalnya di telepon, kita menggunakan telepon itu ada touchtone-nya. Jadi itu
ada nada-nada yang bunyi ketika kita menekan tombolnya, di mana nada itu nanti akan menjadi sinyal perintah untuk alat di dalamnya agar kita bisa terhubung. Kemudian untuk merekam citra bergerak, kamera video juga dapat digunakan untuk membuat berkas film berdurasi pendek ya. Dalam hal ini dalam beberapa detik. Kita bisa lihat contohnya pada slide itu kamera video. Saya rasa kita sering lihat ya. Ya, kemudian jenis alat input yang terakhir atau kelima yaitu alat input yang dapat memantau gerakan manusia. Jadi ini bisa dilihat pada yang pertama yaitu glove. Ya, jadi glove ini berbentuk seperti sarung tangan. Jadi glove ini digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan tangan jari dan tangan pemakai ya. Makanya ada kabel-kabelnya di situ. Kemudian berikutnya yaitu headset. Headset di sini bukan dalam artian headset yang cuma dipakai untuk dengar musik, tapi di situ maksudnya yaitu piranti yang dipasang pada kepala untuk menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala. Kemudian headset juga bisa dipakai untuk menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai ya, seperti contoh yang kita lihat di slide itu headset yang dimaksud. Ya, kemudian contoh alat input yang memantau gerakan yang ketiga yaitu walker. Jadi tadi selain glove, headset, yang ketiga adalah walker. Jadi walker ini digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kaki ya, contohnya seperti gambar di slide. Ya, itulah dia tadi pembahasan singkat dari materi kita yang kedua dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, sekarang kita masuk ke slide terakhir yaitu slide tugas. Jadi untuk tugas ini kalian menyebutkan minimal 4 contoh alat input yang lain, yang selain yang dibahas di dalam slide ini ya. Jadi kalau kalian sudah dapat minimal 4, di atas 4 juga boleh, kalian jelaskan apa fungsinya. Ya, ini tugas untuk minggu ini atau pertemuan kedua ini, dan silahkan bisa ditulis tangan dan difoto kemudian di WA ke saya. Terima kasih.